Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast RED bareng aku Sukma yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dan aku akan ditemani oleh 3 narasumber hebat kita. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu ya. Oke, halo semua, perkenalkan aku Reviliansi Surbakti. Halo semuanya, kenalin aku Mania Azalia. Halo semuanya, kenalin aku Vincent. Oke, jadi kita udah perkenalan ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak kita mau bahas topik apa nih? Apa ya? Oke, jadi langsung aku spill aja ya. Jadi hari ini kita akan bahas topik yang sangat-sangat relate dengan anak muda zaman sekarang gitu ya. Yaitu banyaknya pekerja muda yang memilih untuk kerja lepas sebagai freelance atau ojol gitu daripada kerja tetap seperti itu. Wah, bener banget tuh Kak Sukma. Zaman sekarang itu anak muda malah milih pekerjaan yang gak tetap gitu, karena menurut mereka tuh lebih fleksibel juga kan. Nah, terus juga kadang anak muda tuh bingung nih harus memulai dari mana gitu. Karena kan kebanyakan tuh diminta dari suatu perusahaan pengalaman-pengalaman gitu ya. Iya, Padahal sebenarnya kalau misalnya yang baru lulus ataupun yang saat ini masih kuliah tuh jadi merasa minder gitu sih Kak. Wah, aku setuju banget sih sama si Revi. Zaman sekarang tuh cari kerja susah banget sih. Karena banyak banget kan perusahaan yang lebih kebutuhin pekerjaan lepas atau yang freelance gitu. Karena menurut mereka tuh lebih fleksibel, terus juga lebih efisiensi untuk menggajinya kan. Terus juga anak muda sekarang tuh melihat kerja lepas sebagai peluang buat bisa mendapatkan uang tanpa harus nunggu panggilan kerja yang kadang nggak pasti datang. Benar tuh, selain itu kerja lepas atau freelancer juga dianggap lebih bebas karena kita bisa atur waktu kita sendiri dan juga bisa kerja dari mana aja gitu. Bahkan sambil ngembangin hal yang memang kita suka. Cuma ya pasti resikonya juga lumayan sih, kayak pendapatannya nggak tetap, nggak ada tunjangan, dan ya kadang kerjanya nggak stabil. Nah, jadi bisa dibilang ya kalau kerja lepas ini tuh muncul karena dua hal ya. Yang pertama ya emang karena lapangan kerja semakin hari itu semakin terbatas. Dan yang kedua anak muda ini lebih pengen fleksibel dan lebih pengen mandiri dalam bekerja gitu ya. Iya Kak Sukma, jadi tuh sebenarnya bukan anak muda yang malas cari kerja, tapi karena saat ini kan pasar udah makin ketat nih ya kan Kak. Nah, daripada nunggu kerjaan yang gak pasti gitu, ya mending anak muda nyari solusi lain aja atau jalan alternatif lain gitu sih Kak. Aku rasa juga anak muda sekarang tuh lebih berani nge-explore hal-hal baru. Mereka tuh nggak cuma fokus di satu bidang aja, tapi mereka tuh mau nyoba berbagai hal-hal baru kayak supaya mereka tuh jadi produktif dan mandiri yang seperti tadi bilang sama Kak Sukma. Terus harapannya sih kedepannya pemerintah juga tuh bisa ikut memperhatiin pekerja lepas atau freelancer ini supaya dengan minimal soal jaminan sosial dan keamanan kerja mereka. Aku setuju sih sama Fania, soalnya meskipun kelihatan bebas, pekerja lepas juga punya tekanan sendiri. Misalnya, mereka harus kejar target, terus juga banyak kan saingan dari platform online yang ada, dan juga nggak semua klien itu ngerti soal waktu dan bayaran, jadi mereka juga butuh dukungan dan aturan yang jelas sih menurut aku. Oke, jadi bener banget ya kalau fenomena ini tuh bukan hanya sekedar tren belaka gitu, tapi sudah menjadi dari pertumbuhan gaya hidup dan juga menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kondisi dan pandangan anak muda terhadap kerja lepas nih ya. Nah, sekarang aku tuh pengen tahu sebenarnya fenomena kerja lepas ini tuh munculnya dari kapan sih? Kayak kronologinya itu gimana sehingga bisa menjadi tren sampai sekarang gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita flashback sedikit ya Kak. Nah, jadi sebenarnya pada tahun 2010-an itu tuh kerja lepas ini udah mulai tren gitu kan. Jadi yang dimana awalnya itu Indonesia hanya memandang sebelah mata terkait pekerjaan lepas ini. Jadi Indonesia tuh lebih condong ke arah yang misal punya gaji yang tetap, terus kerja kantoran, pokoknya tuh yang terjamin gitu sih Pak. Tapi kalau zaman dulu tuh yang 2010-an tuh itu tuh kemarin pekerja lepas ini masih dipandang sebelah mata Kak gitu. Jadi untuk saat ini tuh malah kebanyakan ya orang zaman sekarang tuh udah milih kalau ada tuh mau kerja kayak gitu aja yang kerja lepas sih Kak. Nah, iya, tapi mulai dari tahun 2010 sampai 2015, tren tuh mulai berubah karena kayak yang kita tahu ya, kalau misalnya teknologi dan internet tuh makin berkembang dan munculnya berbagai platform digital kayak Upwork, Fiverr, sama Freelancer di Indonesia. Dari situ orang-orang mulai sadar kalau kerja lepas tuh bisa jadi peluang tambahan nih buat dapat penghasilan, walaupun awalnya masih dijadiin kerja sampingan aja gitu. Bener banget tuh kata Kak Pinsa, karena
Itu tuh makin terasa perubahannya tuh pas masuk tahun 2016 sampai 2020. Di masa itu industri digital dan kreatif tuh lagi naik-naiknya. Banyak banget pekerjaan baru yang bisa dikerjain secara fleksibel, kayak content creator, desain grafis, copywriter, editor, dan juga digital marketing. Tapi di sisi lain banyak juga lulusan baru yang kesulitan dapat kerja. Karena skill mereka yang nggak selalu cocok sama kebutuhan industri. Oh, jadi dari situ tuh banyak anak muda yang pindah haluan ke kerja lepas gitu ya. Tapi fenomena COVID kemarin itu juga berpengaruh nggak terhadap anak muda yang mencari kerja lepas ini? Menurut aku sih ngaruh ya, karena seperti yang kita tahu waktu COVID-19 itu kan banyak perusahaan yang berhenti rekrut bahkan ngurangin karyawan. Nah, anak-anak muda akhirnya cari cara lain nih buat dapat penghasilan gitu. Dan kerja lepas ini jadi solusi paling cepat karena bisa dikerjain dari rumah dan juga cuma modal laptop atau internet aja. Iya, aku juga setuju banget sih sama Kak Vincent. Karena dimana kan pandemi itu jadi titik jadi titik balik banget nih. Jadi dimana awalnya tuh nyoba-nyoba karena mungkin banyak yang kena PHK atau yang nggak bisa keluar rumah ya kemarin itu. Nah jadi dengan adanya kerja lepas ini mereka yang coba-coba awalnya terus nyaman karena mereka tuh merasa pekerjaan ini tuh kayak yang efisien banget gitu, bisa dikerjakan di mana aja, terus juga nggak ngikutin jam kantor yang sedikit kaku gitu sih. Dan sekarang tuh kita udah masuk ke era yang disebut gig economy, di mana perusahaan juga lebih sering rekrut orang buat proyek jangka pendek daripada jadi pegawai tetap. Jadi bisa dibilang dari yang awalnya karena keadaannya terpaksa, sekarang malah banyak yang milih pekerjaan lepas karena udah merasa cocok sama gaya hidup fleksibel kayak gini. Oh, jadi pergeserannya tuh juga lumayan panjang ya, yang awalnya nggak dianggap serius, ternyata sekarang tuh malah jadi bagian dari tren kerja modern gitu. Kan kita udah bahas mengenai munculnya tren kerja lepas ini gimana ya. Nah sekarang aku tuh pengen bahas yang lebih spesifik lagi. Sebenarnya perbandingan lapangan kerja zaman dulu dan zaman sekarang itu gimana sih? Kayak sekarang tuh kenapa makin banyak orang yang bilang kalau susah cari kerja gitu kan? Iya bener banget sih Kak Setengah, apalagi kan kalau dibanding sama dulu ya. Iya. Nah kalau misal dibanding sama dulu tuh lebih banyak sih Kak kayak lapangan kerja tuh, karena dimana tuh pada tahun 2000-an itu tuh banyak sekali perusahaan industri, kantor pemerintah dan pabrik itu yang setiap tahunnya tuh membuka lowongan pekerjaan gitu. Jadi pada saat itu perekonomian juga masih ngandelin sektor formal gitu, jadi peluang kerjanya itu tetap bagus. Nah kalau sekarang tuh kayaknya udah sangat menurun ya Kak, karena apalagi sekarang tuh perusahaan-perusahaan juga udah banyak kayak ya emang memilih kerja lepas gitu untuk karyawannya sih Kak. Nah, kalau sekarang keadaannya tuh berubah banget. Perusahaan banyak yang mulai otomatisasi dan pakai teknologi untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Misalnya pekerjaan yang dulu dikerjain sama banyak orang, sekarang tuh bisa digantiin sama sistem atau AI gitu. Nah, sekarang tuh bisa digantiin sama sistem digital atau mesin. Terus juga jadinya kebutuhan buat pegawai itu jadi makin berkurang, terus sementara jumlah yang mencari pekerjaannya itu semakin naik setiap tahunnya. Iya, belum lagi perusahaan sekarang nih ya lebih milih kontrak jangka pendek atau freelance buat proyek gitu. Alasannya ya biar lebih efisiensi dan mereka nggak perlu masih tunjangan sih, kayak gaji tetap atau juga biaya pensiun gitu. Makanya lapangan kerja tetap makin dikit dan kompetensinya makin ketat banget, apalagi buat lulusan baru. Nah, bener banget Kak. Terus satu lagi ya Kak, dimana kan pertumbuhan usia kerja di Indonesia itu cepet banget nih Kak meningkat. Terus juga tiap tahun tuh ada jutaan orang baru tuh terjun ke pasar kerja untuk mencari pekerjaan. Nah, dimana pekerjaan yang telah disediakan dengan orang baru ini tuh nggak seimbang gitu Kak. Jadi ada yang kedapatan, ada yang enggak gitu. Nah, jadi orang yang nggak kedapatan ini malah memilih untuk mencari pekerjaan lain ya, seperti itu tadi ya, pekerjaan apa sih Kak yang paling memungkinkan. Dan jangan lupa juga sektor informal di Indonesia tuh besar banget. Banyak banget orang yang akhirnya tuh kerja di sektor kayak ojek online, pedagang, atau freelancer ini. Nah, karena lebih mudah dimasukin tanpa syarat yang tinggi kayak ijazah, pengalaman, atau juga seleksi-seleksi yang ketat. Jadi bisa dibilang kerja lepas tuh jadi pelarian positif dan minimnya kesempatan kerja formal. Benar-benar sih kata Kania, apalagi ini didukung sama tren industri yang sekarang udah berubah gitu, yang mana lapangan kerja baru itu banyak muncul di sektor industri kreatif, tapi nggak semuanya juga butuh pegawai tetap.
Contohnya kayak perusahaan startup, mereka sih merekrut orang proyekan aja sesuai kebutuhan. Jadi makin lama sistem kerja tetap tuh makin tergeser gitu sama sistem kerja lepas. Oh, jadi jelas banget ya kalau dulu itu lapangan kerja banyak ya karena sistem ekonominya itu masih padat karya. Kalau sekarang itu kan udah banyak teknologi-teknologi yang kesebar gitu, jadinya mereka lebih efisien menggunakan teknologi itu sehingga akan memulangkan tenaga kerja gitu. Jadi nggak heran ya kalau misal anak muda zaman sekarang itu lebih switch ke kerja lepas gitu daripada kerja tetap itu tadi. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan kita mengenai kenapa banyaknya anak muda yang memilih untuk kerja lepas ya. Banyak banget insight yang kita dapatkan dari sini, mulai dari fleksibilitasnya hingga sampai ke resiko ekonomi yang kita tuh nggak bisa memprediksi di awal gitu ya, atau tidak bisa terprediksi di awal gitu. Terima kasih kepada Revi, Vinsa, dan Fania yang telah sharing pandangannya hari ini. Buat kalian yang nonton, semoga podcast kali ini tuh bisa jadi bahan refleksi ya. Apakah kita udah siap dengan pilihan kerja kita sendiri? Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.